Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Amanda Azhara Diksa Putri dengan NIM 0603-1282-227041, kelas Indralaya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Andrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus atau permasalahan oknum guru yang melanggar kode etik atau etika sebagai pendidik yang telah terjadi di Indonesia. Kasus yang akan saya tayangkan yaitu kasus oknum guru yang melakukan pencurian aset sekolah untuk bermain judi online. Untuk memahami lebih lanjut kasus ini, silakan menyimak video berikut ini. Orang oknum guru SMP negeri di Pangandaran, Jawa Barat ditangkap lantaran jual aset milik sekolah senilai 300 juta rupiah. Mirisnya, sang guru melakukan aksi nekatnya karena kecanduan judi online. Guru yang bernama Asep Riana di Pangandaran, Jawa Barat terjerat kasus dugaan korupsi lantaran PNS itu kedapatan menjual sejumlah aset milik sekolah untuk memenuhi hasrat kecanduan judi online. Gara-gara kecanduan judi online, hidup AR berbalik dari sosok pengajar menjadi tersangka yang hidup dalam penjara. Guru kesenian SMP Negeri 2 Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini pun dipecat dari PNS. Ia ditangkap Polres Ciamis lantaran menjual aset milik sekolah berupa 26 unit komputer, 2 laptop dan juga perangkat elektronik lainnya. Kasusnya kini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan menunggu jadwal sidang. Oke, jadi dari video yang sudah ditampilkan terlihat bahwa seorang oknum guru SMP negeri di Pangandaran, Jawa Barat ditangkap lantaran jual aset milik sekolah senilai 300 juta rupiah karena kecanduan judi online. AR, seorang guru kesenian SMP Negeri 2 Perigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditangkap Polres Ciamis lantaran menjual aset milik sekolah berupa 26 unit komputer, 2 laptop dan juga perangkat elektronik lainnya. Akibat perbuatan guru seni itu, proses belajar siswa SMP Negeri 2 Perigi menjadi terganggu karena para siswa tidak bisa belajar kegiatan pembelajaran teknologi informasi. Pelaku mencuri 26 unit komputer dan barang elektronik lainnya menggunakan kunci pintu ruangan lab. Karena memang beberapa hari sebelumnya pihak sekolah mengaku kehilangan beberapa kunci, sehingga kunci tersebut ternyata digunakan oleh pelaku untuk masuk ke dalam ruang komputer. Pencurian tersebut terungkap ketika pihak sekolah memeriksa rekaman kamera CCTV dan ternyata terlihat bahwa pelaku pencurian aset tersebut tidak lain adalah AR. Setelah itu, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan pihak inspektorat untuk melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus pencurian aset oleh oknum guru tersebut melanggar etika sebagai seorang pendidik. Berdasarkan analisis, beberapa etika pendidik yang dilanggar oleh pelaku antara lain. Yang pertama, sikap ketaatan pada kedisiplinan. Sosok pendidik yang disiplin adalah pendidik yang sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap aturan atau norma yang berlaku. Guru yang disiplin juga akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, termasuk menjaga sarana dan prasarana sekolah. Namun, tindakan pencurian yang dilakukan AR bukan hanya melanggar peraturan sekolah, tetapi juga melanggar hukum pidana. Seorang guru yang disiplin seharusnya menjadi contoh dalam menaati peraturan, bukan melanggar hukum dengan tindakan kriminal. Yang kedua, sikap dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah sifat yang dapat diandalkan, jujur, tulus, dan memiliki integritas tinggi dalam berperilaku, berinteraksi, dan memenuhi harapan orang lain. AR diberikan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, namun ia mengkhianati kepercayaan sekolah dengan mencuri aset-aset sekolah menyebabkan kerugian material bagi siswa. Hal ini juga berdampak langsung pada siswa yang kehilangan fasilitas untuk belajar. Selain itu, perilaku AR ini merusak citra seorang pendidik di masyarakat. Yang ketiga, sikap kompeten. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik selain kompetensi pedagogik adalah kompetensi kepribadian. Perilaku AR tidak mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa sebagai seorang pendidik. Karena sikap pelaku yang tidak mampu mengendalikan diri dan membuat keputusan yang salah dalam memilih tindakan kriminal sebagai solusi dari masalah pribadinya. Yang keempat, kemampuan untuk menjadi teladan dan sikap memiliki harga diri. Beberapa ciri dari kemampuan untuk menjadi teladan adalah memiliki integritas dan kejujuran, serta dedikasi yang tinggi. Akan tetapi, AR justru melakukan pencurian, yang menunjukkan bahwa ia gagal menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai moral. Tindakannya bertentangan dengan prinsip pendidikan yang menekankan integritas dan kepercayaan. AR juga lebih memilih memenuhi keinginan pribadinya melalui cara yang melanggar hukum. Perbuatannya mencerminkan sikap egois dan kurangnya dedikasi terhadap institusi tempat ia bekerja. Selain itu, sebagai seorang guru, harga diri merupakan aspek penting untuk menjalankan profesi sebagai tenaga pendidik. Sikap AR dalam kasus ini menunjukkan bahwa ia telah kehilangan harga diri sebagai seorang guru. Tindakannya tidak hanya mencoreng nama baik dirinya sendiri, tetapi juga profesi guru secara keseluruhan, yang menyebabkan stigma negatif dalam masyarakat. Solusi dalam mengatasi agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi yaitu antara lain, yang pertama,
menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik seperti smart lock atau sidik jari untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Sehingga jika terjadi kehilangan barang, pihak sekolah bisa mengetahui siapa yang terakhir masuk ke ruangan tersebut. Yang kedua, CCTV berfungsi dengan baik dan menempatkannya di lokasi strategis. Selain itu, pihak sekolah dapat mengaktifkan fitur notifikasi jika ada gerakan mencurigakan di luar jam operasional sekolah dan memasang CCTV dengan penyimpanan berbasis cloud agar rekaman tidak bisa dihapus oleh oknum yang berniat jahat. Yang ketiga, perlu memiliki satpam yang berjaga 24 jam dengan sistem shift agar ada pengawasan saat malam hari. Yang keempat, dapat menyediakan layanan konseling bagi guru yang mengalami masalah keuangan atau masalah pribadi, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sebelum melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku sesuai peraturan ASN, etika pendidik dan hukum yang berlaku, termasuk pemecatan, tuntutan hukum, dan penggantian aset yang telah dicuri. Yang keenam, pelatihan bagi guru dan staf tentang pentingnya etika profesional dan dampak negatif dari tindakan kriminal. Yang ketujuh, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan untuk memastikan efektivitasnya dengan cara mendengarkan masukan dari staf, guru, dan siswa untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem keamanan sekolah. Untuk mencegah kasus serupa terjadi, diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait, baik kepala sekolah, guru, staf, murid, maupun aparat kepolisian. Sebagai seorang pendidik, selain dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, pendidik juga harus memiliki kompetensi kepribadian yang memiliki integritas tinggi dan moral yang baik, sehingga dapat dijadikan teladan bagi para siswa, karena integritas guru adalah fondasi masa depan bangsa. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai permasalahan kasus yang sudah ditampilkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.